Bu Ana tidak sendirian loh, ditemani sama guru yang cantik. Yuk kita undang. Halo Bu Tati. Pas dulu. Iya. Kita bersuka cita. Kita mau apa ya Bu Tanti? Kita mau menyambut Raja Tuhan kita. Kita mau menyambut perayaan Natal Sekolah Guru GKJ Bululor. Oke. Bu Tanti. Tepuk tangan yang di rumah. Bu Ana, suasananya lain ya Natalannya ya? Iya. Tahun lalu anak-anak bisa berkumpul dengan teman-teman. Iya. Sekarang kita di mana ya Bu Tanti ya? Tempatnya lain. Nah, seger ya anak-anak. Kelihatan kita harus ceria. Kita menyambut Tuhan Yesus. Yuk kita sapa dulu ya anak-anak sekolah minggu. Oke. Ya, yang kecil dulu Bu Ana. Yang kecil. Indria, halo anak-anak. Shalom anak Indria. Indria apa ya? Yang agak besar. Matia. Anak Matia yang mana suaranya? Tinggal satu? Yang tinggal satu. Oh Bu Tanti. Remaja. Halo anak-anak remaja. Anak remaja. Oh, semuanya sudah bisa Pak? Sudah yang belum loh. Gurunya? Oh iya, Bu gurunya. Sama orang tuamu. Sama orang tua ya. Shalom. Ibu guru sekolah minggu semua. Orang tuamu. Orang tua. Apa kabar? Semuanya sehat? Sehat luar biasa Bu Ana. Luar biasa ya. Luar biasa. Dalam Yesus. Oke Bu Tanti, kita mau mulai acara kita. Ya, kita akan mendengarkan pujian. Iya. Pujian apa yang pertama? Jingle Bell. Oke, semuanya menyanyi ya anak-anak ya. Semua yang di rumah boleh bertepuk tangan dan memuji Tuhan dengan sukacita. Yang kedua, dari pulau dan benua. Selamat menyaksikan. Selamat menyanyi semuanya.
berdoa. Berdoa, ya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Ibu Lisa. Anak-anak, mari kita satukan hati kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami Komisi Anak DKJ Bululor akan mengadakan Natal online pada tahun 2020 ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai kami, memimpin setiap jalannya Natal online ini ya Tuhan. Meskipun kami tidak bisa bertatap muka, tapi kami masih penuh dengan sukacita karena Engkau selalu mengasihi kami dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, senantiasa Engkau selalu mencurahkan kasih-Mu dalam hidup kami melalui segala kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan Natal online ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak yang pintar, kalau tadi sudah berdoa, kita mau sekali lagi memuji Tuhan lagi. Yuk, nanti dengan lagu apa ya? Kesukaan bagi dunia. Oke. Kalian semua sudah memuji nama Tuhan, ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh siapa, Bu Ana? Ya, firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Nani. Anak-anak harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh sambil duduk, mendengarkan dengan penuh hikmat. Gitu ya, Bu Nani? Ya, mari kita dengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak, apa kabar? Harapkan kalian sehat, bahagia, luar biasa. Pada hari Natal ini, Nani mau bercerita untuk kalian semuanya. Namun sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipatlah tangan, tutup mata, mari berdoa kepada Tuhan. Berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh kami simpan di dalam hati kami. Buka telinga kami, buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi firman Tuhan pada hari ini, dan mampukan kami untuk kami dapat melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, cerita hari ini didasarkan dari firman Tuhan Matius 1 ayat 23. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membacanya bersama-sama. Matius 1 ayat 23. Ini firman Tuhan.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tema cerita hari ini, hari Natal ini adalah Immanuel. Anak-anak pernah melihat hutan? Pernah datang ke hutan atau masuk ke hutan? Hutan itu apa ya anak-anak? Hutan itu terdiri dari berbagai macam tanaman, pohon-pohon yang tinggi. Selain itu, di dalam hutan juga ada berbagai macam binatang, baik itu binatang yang buas maupun yang tidak buas. Tentunya anak-anak sudah mengerti ya nama-nama binatang. Contohnya misalnya yang belalainya panjang, telinganya besar, badannya besar, gemuk. Apa ya anak-anak namanya? Seperti gambar di sini. Ya, betul. Gajah. Gajah juga hidup di hutan. Ya. Contoh lainnya lagi. Kera. Ya. Tentunya anak-anak juga sudah tahu ya, sudah pernah melihat kera. Kalau anak-anak pergi ke kebun binatang, ada kera juga ya. Di hutan ini juga hidup kera. Ya, mereka sangat senang hidup di alam terbuka. Banyak makanan yang ada di sana. Ya. Selain itu, ada lagi harimau. Nah, ini paling ditakuti ya. Harimau ini binatang yang buas, ya, dan dia selalu di antara binatang-binatang lainnya dia selalu menang. Makanya disebut sebagai raja hutan. Ya. Di samping binatang-binatang itu ada lagi binatang yang hidup di air, yaitu ikan. Ya. Di hutan juga ada ikan. Ya. Anak-anak, ada hubungannya dengan hutan. Nah, ini mau bercerita mengenai kehidupan masyarakat adat yang ada di Afrika sana, tepatnya di Kenya. Ya. Di masyarakat adat di Kenya itu mempunyai ritual adat. Bila masyarakat ada yang mempunyai anak laki-laki menginjak dewasa, maka anak laki-laki itu harus diuji kedewasaannya, yaitu dia harus masuk ke hutan selama 3 hari. Nah, di sini ibu gambarkan, ibu contohkan ada seorang anak, ya, ini namanya Osas. Ya, anak ini sudah mau menginjak dewasa dan sudah diberitahu oleh kepala adat, kepala suku bahwa dia harus diuji untuk masuk ke hutan selama 3 hari. Kemudian anak ini mengatakan ke ayahnya, ya, ayah, saya sudah siap untuk masuk hutan. Hari ini saya akan masuk hutan. Kemudian ayah Osas berkata, baiklah anakku, kalau kamu sudah siap masuk hutan, kamu akan ayah berikan bekal senjata atau alat, yaitu berupa tombak seperti gambar ini anak-anak, berupa tombak dan juga panah. 2 alat ini bisa kamu gunakan untuk mencari makan di hutan dan juga untuk melindungi diri kamu kalau kamu mendapat ancaman dari binatang buas. Baik, kemudian Osas berkata, baik ayah, terima kasih ayah, saya akan
berangkat hari ini juga. Saya minta doa dari ayah, semoga saya selamat. Kemudian ayah Osas berkata, baiklah anakku, saya doakan kamu selamat dan lancar menjalani ujian di dalam hutan. Kemudian dengan langkah yang berani, Osas menuju ke hutan, ya, menuju ke hutan. Tapi tanpa diketahui oleh Osas, ternyata ayahnya mengikutinya dari jauh. Ternyata ayah Osas tidak meninggalkan Osas sendirian di hutan. Dia mengikuti Osas dan selalu mengawasi dan juga siap menolong Osas kalau Osas mengalami kesulitan atau diancam oleh bahaya. Sampai di tengah hutan, Osas merasa capek, lapar karena sudah berjalan jauh. Maka Osas mau makan karena lapar. Dia mencari tanaman atau buah-buah yang ada di sana yang bisa dia makan. Kata Osas, wah, aku lapar nih, badanku capek, aku mau istirahat dulu dan aku mau mencari makanan di tengah hutan ini. Mungkin ada buah yang bisa saya makan, ya. Mungkin ada tanaman yang bisa saya makan. Maka Osas mulai mencari buah dan tanaman yang bisa dimakan. Setelah Osas kenyang makan, maka dia tertidur di hutan itu. Sampai malam hari, ya, Osas tetap tinggal di hutan itu sendirian. Tetapi ternyata Osas tidak sendirian, ayahnya ada di sana, tetapi mengawasinya dari jauh tanpa sepengetahuan Osas. Pada malam hari ketika Osas tidur di hutan, ya, Osas dibawakan juga kain oleh ibunya untuk tidur di hutan. Pada saat tidur di hutan, dengan enaknya tidur karena kecapean, sudah jalan mulai pagi tadi, di malam hari, Osas tidak tahu kalau ada harimau yang mengancamnya. Nah, harimau itu berkata, wah, ini dia, ada makanan yang lezat. Wah, aku akan pesta malam hari ini karena aku tidak perlu susah-susah mencari makan. Sudah ada makanan di depanku dan aku akan kenyang malam hari ini. Itu kata harimau. Osas dengan enaknya tertidur lelap, tidak tahu kalau ada bahaya ancaman harimau yang ada di dekatnya. Namun harimau itu kalah dengan ayah Osas yang sudah siap-siap. Karena tahu kalau anaknya terancam bahaya, maka ayahnya menarik arah panah musuhnya yang sudah dibawanya, lalu diarahkan tepat di perut harimau itu. Kemudian harimau itu, waduh, apa ini yang menancap di perutku? Waduh, sakit sekali perutku. Padahal aku mau makan enak yang ada di depanku. Tapi kenapa ini ada barang atau benda yang menancap di perutku? Ternyata anak-anak, panah yang tadi diarahkan oleh ayah Osas tepat mengenai perut, dan juga mungkin tidak hanya di perut saja, mungkin ada di tempat tubuh harimau yang lainnya, karena sampai harimau itu mati. Nah, ternyata anak-anak, orang tua itu sangat sayang pada anaknya.
kelihatannya ayah Osas itu membiarkan anaknya pergi sendirian di hutan. Ternyata tidak, ayahnya tetap mengikutinya dan mengawasi dan juga memberikan pertolongan. Keesokan harinya Osas kaget. Wah, ada harimau mati. Waduh, berarti tadi malam aku mau dimakan harimau. Tapi siapa ya yang membunuhnya? Waduh, untung aku tidak dimakan harimau. Ya. Osas tidak tahu kalau harimau itu yang membunuh adalah ayahnya sendiri. Pada hari yang kedua, Osas ingin makan ikan. Anak-anak, di situ juga, di hutan itu juga ada sungai yang ada ikannya juga. Maka dia membawa tombaknya ke sungai itu, dia mulai mencari ikan. Aduh, ternyata sulit juga ya mencari ikan di sini. Dari tadi aku sudah berusaha tapi lusut terus, tidak dapat ikan terus, tidak dapat ikan. Setelah itu dia menoleh ke belakang, di batu yang ada di belakang sungai itu ternyata ada ikan, anak-anak. Wow, kok ada ikan di sini ya? Ya, sekarang pertanyaannya, siapa yang mencari ikan ini, adik-adik, anak-anak? Karena tadi Osas sudah berusaha semampunya untuk mencari ikan, ternyata tidak dapat. Ya, betul anak-anak, ternyata yang mencari ikan ini ayahnya Osas. Dan Osas bisa mendapatkan ikan dan tinggal dia memasaknya. Dia mulai membawa ikan itu ke tempat di mana dia tidur tadi di tengah hutan. Kemudian dia mencari kayu bakar untuk dibakarnya untuk memasak ikan tersebut. Akhirnya Osas bisa makan ikan pada hari yang kedua itu. Kemudian pada hari yang ketiga, tibalah Osas mau pulang ke rumah. Osas bingung. Waduh, ini sudah jauh di tengah hutan. Aku tidak ingat jalan keluarnya. Bagaimana ini? Ya. Ternyata anak-anak, di situ ada tapak kaki, ya, yang di hutan itu. Kemudian Osas mulai berpikir, ya sudah, aku mau jalan mengikuti tapak kaki yang ada itu. Semoga tapak kaki itu menuju ke luar hutan. Ya, kemudian Osas berjalan pelan-pelan mengikuti tapak kaki, dan ternyata betul anak-anak, tapak kaki itu menuju ke luar hutan. Pertanyaannya, siapa yang membuat tapak kaki ini? Iya betul, yang membuat tapak kaki ini adalah ayah Osas, yang menunjukkan supaya Osas bisa keluar dari hutan. Akhirnya anak-anak, Osas bisa keluar hutan dengan selamat dan bisa sampai di rumah dengan selamat, dengan senang sekali bertemu kembali dengan kedua orang tuanya, dengan adik kakaknya. Dan keesokan harinya Osas dilantik oleh kepala suku, ya, diakui oleh kepala suku menjadi anak yang dewasa, dan orang tuanya juga merasa bangga karena anaknya berani masuk ke hutan dan bisa melakukan ujian yang diberikan oleh masyarakat adat di sana. Anak-anak, hari ini kita merayakan atau memperingati hari apa ya? Hari Natal. Hari Natal itu hari apa? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah lahir ke dunia.
menyelamatkan manusia. Bahkan Tuhan juga berjanji di dalam Matius 28 ayat 20, Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Anak-anak, kalian harus percaya kepada Tuhan ya, supaya kita mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan, kita semua harus percaya dan taat kepada Tuhan. Mungkin kalian bertanya, taat itu yang bagaimana, Bu Nani? Ya, misalnya Tuhan mengatakan, hormatilah orang tuamu, taatilah perintah orang tuamu. Maka anak-anak juga harus melakukannya. Seperti tadi, Osas tadi yang anak suku di Kenya, Afrika tadi, dia disuruh masuk ke hutan selama 3 hari. Dia mau mentaati perintah orang tuanya dan juga masyarakat adatnya. Demikian juga anak-anak juga seperti itu ya, taat pada orang tua, mau melakukan apa yang menjadi perintah orang tua. Demikian juga dengan Bapak Yusuf. Bapak Yusuf, ayah dari Tuhan, itu juga percaya dan taat kepada Tuhan Allah. Walaupun Ibu Maria itu mengandung atau Ibu Maria itu belum menikah dengan Bapak Yusuf, tetapi Bapak Yusuf percaya kalau Ibu Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Maka Bapak Yusuf taat pada perintah Tuhan, tetap mengambil Ibu Maria sebagai istrinya. Di masa saat ini anak-anak, kalian masih belajar dari rumah, kalian masih sekolah minggu dari rumah, karena masih ada pandemi virus corona. Ya, anak-anak, pada saat ini kalian juga harus mengikuti aturan atau mengikuti perintah dari Bapak Ibu guru, dari orang tua. Kita harus menjaga diri kita masing-masing. Dengan apa anak-anak? Supaya kita terhindar dari virus corona, dengan 3M. Yaitu yang pertama, memakai masker. Kemudian yang kedua, sering membasuh tangan supaya tangan kita bersih dan terhindar dari virus corona. Dan yang ketiga, kita harus menjaga jarak, jangan berkerumun. Oleh karena itu, anak-anak jangan bermain-main, berkerumun dengan teman-temannya. Ya, boleh bermain tetapi harus menjaga jarak. Ya, supaya apa? Supaya kita terhindar dari virus corona. Sampai di sini dulu cerita Bu Nani. Selamat Natal buat kalian semua. Semoga kita semua sehat dan terhindar dari segala penyakit. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini ya Tuhan, yang mengajarkan kepada kami semua anak-anak sekolah minggu untuk taat kepada perintah Tuhan dan percaya kepada perintah Tuhan. Karena Tuhan telah lahir di dunia, telah ada di dalam diri kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Roh Tuhan yang kudus memampukan kami ya Tuhan untuk melaksanakan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau tadi sudah dengar firman Tuhan, Iya, sudah dengar firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan dengan sukacita. Terus apa lagi ya? Kita mau ada kejutan untuk anak-anak. Ya? Kejutannya apa Bu Tanti? Kita tunggu ya. Panggil dulu ya. Bu Ya, Anak. kita panggil Panggil ya. dulu siapa yang mau kasih kejutan ya. Ayo, Pak Santa Santa Claus. Claus. Santa Claus. Siapa anak-anak?
mau bagi-bagi hadiah untuk anak-anak yang hebat. Ya, Di rumah ya tentunya ya. apa hadiahnya Pak Santa? Oh, ada banyak tentunya ya. Oh iya, kita buka ya. Mana? Wah, merah warnanya apa? Ada iPhone X warnanya hijau. iPhone X. Lagi hadiahnya ya. Ada kunci mobil. Dapat kunci mobil sama Santa Claus. Anak-anak harus duduk yang baik. Nanti Santa Claus mau berkunjung ke rumah anak-anak ya. Ditunggu hadiahnya, oke? Oh, iya, anak baik. Semua baik ya. Semua baik. Jadi anak baik, nurut sama Tuhan baru. Ho, aku akan mencari anak yang baik untuk aku beri hadiah. Mana ya? Kita akan cari. Sepertinya rumahnya ada anak yang baik. Kita pindah dulu. Halo. Ho, aku telah memberikan hadiah untuk anak baik yang ada di rumah ini. Aku akan mencari yang lain. Oke, yang di rumah tetap semangat. Semangat, masih semangat. Belum selesai caranya Bu Ana. Kita mau memuji Tuhan lagi. Oke, memuji nama Tuhan. Memuji Tuhan apa Bu Tanti? Lalalala ya, anak-anak dengarkan. Bernyanyi Ikut bernyanyi bersama, ikut menari bersama. Oke? Oke. Anakku yang di rumah, Masih semangat. tetap semangat ya. Kita akan akhiri perayaan Natal pada pagi hari ini Ingat berdoa. Ya, yang dipimpin oleh Bu Dwi Windati. Yuk kita berdoa Nah, bersama. tangan dilipat, mata Mata ditutup. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita sudah lalui perayaan Natal, dikasih kita mulai sama anak-anakku, sukacita semua anak-anak. Mari karena sudah selesai perayaan Natal ini, kita akan tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur Tuhan atas berkat penyertaan-Mu. Engkau telah bersama kami di dalam merayakan perayaan Natal di Komisi Anak GKJ Mululon. Terima kasih Bapak, Engkau telah memimpin acara demi acara sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih atas berkat sukacita dari Tuhan sehingga kami merasakan berkat-Mu melalui sukacita kami. Perayaan Natal ini boleh kami rasakan, boleh kami nikmati, dan Tuhan bersama kami saat ini. Bapa yang makasih, jika sebentar kami akan mengakhiri perayaan Natal di GKJ kami ini Tuhan, kiranya Tuhan tuntun kami di dalam kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan senantiasa berkati anak-anak kami yang masih Tuhan berikan tuntunan dan bimbingan di dalam mereka belajar. Biarlah Engkau senantiasa bersama anak-anak kami dan orang tua dari anak-anak kami. Berkati kami para guru sekolah minggu untuk senantiasa
memuliakan nama Tuhan melalui anak-anak kami di sekolah minggu PKD Unilad. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pendeta mengucapkan selamat Natal. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita. Semangat Natal selalu ada di dalam kehidupan kita. Memang suasana Natal pada saat ini kita berada di dalam situasi yang sulit karena pandemi ini. Tapi jangan khawatir, nanti keadaan akan pulih kembali. Tetap semangat, tetap ceria, tetap berharap pada Tuhan, tetapi juga jangan lupa untuk tetap patuh pada anjuran-anjuran untuk menjaga kesehatan. Tuhan memberkati anak-anakku semua. Shalom, saya Ibu Eni Purwanti mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Kiranya damai sejahtera menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati.